Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, karena kita diberikan karunia oleh Allah berupa kesehatan dan juga kesempatan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 7 SMP, bab yang kedua tentang Norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub pokok bahasan kita kali ini adalah norma masyarakat. Bersama saya Ahmad Rifai, marilah kita simak bersama pembahasan bahan ajar kali ini hingga selesai. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran hingga akhir, diharapkan 1. Peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. 2. Peserta didik mampu menjelaskan perumusan, pengesahan, dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Peserta didik berdisiplin menjalankan hak dan kewajibannya sehari-hari. Mari kita renungkan bersama. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sulit. Tapi, kalau daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang norma masyarakat, perhatikan cerita pendek berikut ini. Judulnya yaitu Ketika Amira Mengantungi Sampah. Amira seorang anak tunggal, tidak punya kakak maupun adik. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya di Bogor, Jawa Barat. Hanya bertiga di rumah, maka makanan yang perlu disiapkan sehari-hari pun sedikit. Keperluan lainnya sedikit, maka sampah di rumah juga sedikit. Ayah dan ibunya mengajarkan Amira, walaupun hanya sedikit, sampah di rumah tetap harus dikelola. Tidak boleh dibiarkan atau dibuang begitu saja. Di rumah tentu ada tempat sampah. Namun, tempat sampah itu hanya dipakai buat tempat sampah kering, seperti sampah berupa plastik, kertas, kaleng, kayu, dan sebagainya. Lalu, di mana sampah basah harus dibuang? Ayah Amira menggali lubang di halaman rumah mereka. Sampah basah seperti sisa makanan dan dedaunan dibuang ke sana. Dibiarkan untuk membusuk menjadi humus yang bisa dipakai untuk pupuk tanaman. Dengan begitu, rumah Amira selalu bersih. Meskipun begitu, ibu Amira menemukan hal aneh pada anaknya. Saat mengambil rok seragam sekolah anaknya, ibu Amira beberapa kali menemukan sampah di saku rok itu. Kadang berupa kertas atau plastik bekas bungkus jajanan. "Mengapa ada sampah di sini?" tanya ibunya. "Amira tidak menemukan tempat sampah," jawabnya. Maka sampah itu pun dikantungi, dibawanya pulang.
Amira memang sudah diajari cara mengelola sampah. Rumusnya adalah TSP. T adalah tahan, jangan pernah membuang sampah sembarangan. S adalah simpan, simpan sampah di tempatnya. P adalah pungut, pungut kalau menemukan sampah. Ayah Amira mendapat ilmu TSP dari A. Agim, seorang ustadz di Bandung. Kalau mau hidup sehat, menurut A. Agim, setiap orang harus mempraktikkan TSP untuk mengelola sampah. Harus T, tahan untuk tidak membuang sampah sembarangan. S, simpan sampah hanya di tempatnya. Serta P, pungut sampah yang ditemukan. Amira mempraktikkan TSP itu. Biasanya, ia membawa kantung khusus di tas buat menyimpan sementara sampah. Kalau lupa membawa kantung itu, ia akan memasukkan sampah ke saku bajunya sendiri sampai ketemu tempat sampah yang benar. Setelah Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia punya negara seperti sebuah keluarga punya rumah. Agar seluruh penghuni rumah hidup damai, maka suasana rumah perlu tertib. Untuk itu, perlu aturan yang dipatuhi semua penghuninya. Banyak aturan yang dapat dibuat. Di antaranya adalah aturan untuk saling menjaga kesopanan. Juga aturan untuk selalu membuang sampah di tempat semestinya, seperti yang dilakukan Amira. Perlunya aturan itu bukan hanya di dalam keluarga, namun juga di masyarakat atau kumpulan orang-orang yang berbudaya sama di suatu wilayah. Agar semua orang di masyarakat hidup tentram, maka perlu adanya aturan bersama yang dipatuhi oleh seluruh warga. Karena itu, setiap masyarakat memiliki aturannya masing-masing. Aturan-aturan baik di keluarga maupun di masyarakat itulah yang disebut norma. A. Norma masyarakat. Kalau mau masuk rumah, apa yang semestinya dilakukan? Seorang warga yang baik tentu akan mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum masuk rumah, walaupun rumah tersebut adalah rumahnya sendiri. Apalagi kalau rumah itu rumah orang lain. Harus mengucapkan salam lebih dahulu sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilakan masuk. Mengucap salam sebelum memasuki rumah merupakan salah satu contoh norma. Begitu pula untuk selalu menghormati orang tua serta guru, walaupun orang tua atau guru tersebut mungkin keliru. Norma-norma seperti itu diperlukan agar suasana kehidupan bersama menjadi tertib dan seluruh warganya damai. 1. Pengertian norma. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat.
Karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang di dalam masyarakat tersebut. Bagi yang tidak mematuhi norma, dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksinya dapat bermacam-macam bentuknya, baik ringan maupun berat sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. Di Aceh, sanksi melanggar norma antara lain dicambuk punggungnya. Di Kalimantan serta Papua, ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk pelanggaran norma. Di masing-masing daerah, tentu ada jenis sanksi khusus yang ditetapkan masyarakatnya. Di kehidupan masyarakat, norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Peraturan sekolah umumnya merupakan norma tertulis. Sedangkan norma tidak tertulis tidak perlu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan bersama. Misalnya, saat ada tetangga wafat, para tetangga lain perlu membantu keluarga yang berduka sampai semua urusan tuntas. Hal tersebut menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. 2. Nilai penting norma. Norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut ahli ilmu sosial Suryono Sukanto, pembuatan norma adalah agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Ketika suasana keluarga serta masyarakat tertib, maka seluruh orang di keluarga maupun masyarakat akan damai. Terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan. Di antara nilai penting norma tersebut adalah 1. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. 2. Mencegah benturan kepentingan antar warga. 3. Membentuk akhlak atau karakter manusia. 4. Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Perhatikan situasi berlalu lintas. Di setiap perempatan besar, biasanya dipasang lampu lalu lintas. Lampu merah untuk perintah berhenti, lampu kuning untuk perintah bersiaga, dan lampu hijau untuk perintah berjalan. Tanpa lampu tersebut, lalu lintas bisa kacau dan dapat mengakibatkan tabrakan kendaraan. B. Mencegah benturan kepentingan antar warga. Banyak keluarga mengatur waktu untuk menyalakan televisi. Sekitar pukul 18.00 petang, televisi di rumah selalu dimatikan dulu. Waktunya untuk beribadah malam sebentar dan juga untuk anak-anak belajar. Pengaturan itu dapat mencegah benturan kepentingan antara kepentingan menonton siaran televisi dengan kepentingan ibadah atau belajar. C. Membentuk akhlak atau karakter manusia.
Dari kecil, kita biasa diajarkan agar berdoa lebih dahulu sebelum makan. Dengan norma tersebut, setiap orang dididik untuk senantiasa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diperoleh. Kebiasaan bersyukur itulah yang perlu jadi karakter setiap orang. D. Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Setelah terjadi bencana pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan agar semua orang selalu menggunakan masker penutup hidung dan mulut saat di luar rumah, serta menjaga jarak antar sesama. Aturan tersebut merupakan norma untuk memberi petunjuk masyarakat agar sehat dan terhindar dari virus tersebut. E. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga ia dapat memperoleh haknya. Ada aturan yang mengatur hal itu. Aturan itu adalah yang menjaga agar keadilan di masyarakat terwujud. Maka, banyak ahli menyebutkan bahwa nilai penting utama norma adalah keadilan di masyarakat. Dengan adanya pengaturan dengan norma, setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas pengaturan tersebut. Itulah yang melahirkan keadilan bagi semua orang di masyarakat, sejalan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu penting norma bagi masyarakat, maka norma perlu dibudayakan sejak dini. Salah satu cara membudayakannya adalah dengan memberlakukan sanksi. Sanksi dapat bersifat ringan, seperti berupa teguran atau peringatan agar tidak melanggar norma yang sama di waktu lainnya. Sedangkan sanksi yang lebih berat dapat berupa denda hingga hukuman bagi pelanggar sanksi. Dengan adanya sanksi itu, diharapkan tidak ada pelanggaran norma lagi. 3. Jenis norma. Secara umum, norma dikelompokkan menjadi 4 jenis. Keempat norma tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Norma agama. B. Norma susila. C. Norma sosial. D. Norma hukum. A. Norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. B. Norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. C. Norma sosial. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat.
norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. D. Norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat sanksi berupa hukuman penjara atau denda. 4. Norma dan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, norma tentu juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. A. Norma ketuhanan. Norma ketuhanan merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Di antara norma ini adalah kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Juga untuk senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan. B. Norma kemanusiaan. Norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contohnya adalah untuk selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama. Juga untuk selalu mengembangkan diri sendiri seperti terus belajar dan bercita-cita. C. Norma persatuan. Norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Di antaranya adalah norma untuk selalu menjaga perdamaian, menghindari segala kekerasan, baik kata-kata maupun fisik, juga untuk selalu tertib, disiplin, dan bekerja keras. D. Norma kerakyatan. Norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan, seperti norma untuk selalu berkomunikasi dan berdialog, serta bermusyawarah dan berdemokrasi. Juga norma untuk mementingkan bergotong royong atau bekerja sama. E. Norma keadilan sosial. Norma keadilan sosial merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial. Di antara norma ini adalah untuk selalu berusaha bersikap adil di kehidupan sehari-hari, juga untuk mewujudkan kesejahteraan dengan terus mengevaluasi dan memperbaiki diri. Demikian anak-anak, pembahasan tentang norma masyarakat yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan kita semuanya. Kita akan bertemu kembali pada sub pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban pada norma. Minum jamu pemberian paman, jamu diminum langsunglah manjur. Apalah tanda orang budiman? Berlapang dada, berhati jujur. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.